Kontak senjata di Intan Jaya, Papua. 2 anggota KKB ditembak TNI dan 1 tewas. Kontak senjata di Intan Jaya, Papua. 2 anggota KKB ditembak TNI dan 1 tewas. Rentetan senjata dan desingan peluru kembali terdengar di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kali ini lokasi kontak tembak antara personel TNI dari Batalion Infanteri Raider 715 MTL dengan kelompok kriminal bersenjata KKB berada di Kampung Puyagia, Distrik Sugapa. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 7 Maret 2021 sekitar pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Kelompok kriminal bersenjata yang terlibat baku tembak dengan personel Yonif Raider 715 MTL merupakan anggota KKB pimpinan Undinus Kogoya. Kontak tembak bermula dari 4 anggota KKB yang berjalan dari arah Kampung Pesiga. Mereka hendak menuju Kampung Kumbala Gupa. Mereka terlihat membawa sepucuk senjata api. Ketika berada di Kampung Puyagia, terjadi kontak tembak antara mereka dengan personel TNI. 2 orang dari kubu KKB tertembak dalam kontak senjata ini, salah satunya tewas. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang tertembak di kaki tetapi berhasil melarikan diri. Anggota KKB lain kabur membawa senjata. Jelas, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Kolonel IGN Suryastawa, melalui keterangan tertulisnya Sabtu. Identitas anggota KKB yang tewas tersebut belum diketahui karena tanpa identitas dan tidak dikenal oleh warga setempat. Dilansir dari Antara, Suryastawa mengatakan bahwa pemakaman jenazah anggota KKB itu diurus oleh warga Kampung Sonetapa. Anggota KKB, pimpinan Joni Botak, tewas. Sebelumnya, kontak senjata juga terjadi antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata KKB. Kontak senjata terjadi di hutan Mile 53, area PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Minggu 28 Maret 2021. Seorang anggota KKB dipastikan tewas tertembak dalam kontak senjata tersebut. Setelah kontak senjata, aparat keamanan melakukan penyisiran ke lokasi KKB itu. Aparat keamanan mencapai lokasi KKB pada Senin 1 Maret 2021. Jarak yang jauh karena berada di seberang sungai membuat aparat keamanan kesulitan. Apalagi personel TNI Polri harus melewati medan sulit seperti mendaki gunung dan menyeberangi sungai untuk mencapai lokasi itu. Kapolres Mimika AKBP Igusti Gede Era Adinata mengatakan di lokasi aparat keamanan menemukan mayat salah satu anggota KKB, Ferry Elas. Hal itu diketahui berdasarkan investigasi dan sejumlah foto dari salah satu ponsel yang ditemukan di lokasi. Ferry Elas menduduki posisi sebagai Dantom OPM Kodam 3 Kalikopi Timika pimpinan Joni Botak. Sebelumnya, anggota TNI Polri yang bertugas di wilayah PT Freeport Indonesia di Mimika, Papua terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB. I Gusti Gede Era Adinata mengatakan, kontak tembak itu terjadi pada Minggu 28 Februari 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Saat itu aparat keamanan sedang berpatroli di hutan sekitar Mile 53, area PT Freeport Indonesia. Di seberang sungai, pasukan patroli itu melihat 6 anggota KKB membawa 2 pucuk senjata api. Kontak senjata pun pecah di wilayah itu. Terjadilah kontak tembak sekitar 30 menit. Era menjelaskan bahwa kontak senjata berhenti setelah anggota KKB lari ke hutan. Anggota TNI dan Polri pun masih berusaha menuju lokasi KKB tersebut, mengingat lokasinya sangat jauh dan harus menyeberangi sungai. Perlu diketahui bahwa lokasi di mana KKB melakukan tembakan sangat jauh karena harus mencari sungai yang dangkal yang memungkinkan aparat untuk menyeberang. Persempit ruang gerak KKB, TNI Polri patroli masuk hutan di Tembagapura.
Tim gabungan TNI Polri yang bertugas mengamankan area PT Freeport Indonesia (PT-FI) kini melakukan patroli masuk ke kawasan hutan. Upaya itu untuk mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata KKB yang masih meneror di kawasan Tembagapura. Kapolres Mimika AKBP IGG Era Aditana mengatakan, setelah sejumlah faksi KKB meninggalkan distrik Tembagapura pada 2020 lalu, masih terdapat satu kelompok KKB yang bercokol di wilayah sekitar Tembagapura, yaitu KKB pimpinan Joni Botak. Kapolres mengatakan perlu diketahui bahwa setelah beberapa kelompok KKB meninggalkan Tembagapura, masih ada satu KKB yang ada di Tembagapura, yaitu pimpinan Joni Botak yang keberadaannya ada di hutan-hutan. Untuk mendesak ruang gerak KKB, kata dia, dilakukanlah patroli lebih masuk ke hutan untuk mempersempit ruang gerak KKB agar tidak lagi mengganggu keamanan baik masyarakat maupun operasional PT-FI. Diketahui pada Minggu 28 Februari 2021 pagi, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, aparat Satuan Tugas Pengamanan PT-FI yang tengah melakukan patroli di hutan sekitar Milit 53 melihat 6 anggota KKB menyeberangi sungai dengan membawa 2 pucuk senjata api. Tak lama kemudian terjadi kontak tembak antara aparat dengan KKB yang berlangsung sekitar 30 menit. Kontak tembak berhenti lantaran KKB lari masuk dalam hutan belantara. Sampai saat ini, aparat masih berusaha menuju lokasi tempat di mana KKB melakukan tembakan. Lokasi itu sangat jauh di seberang kali. Untuk bisa menyeberang sampai ke sana, anggota harus mencari tempat yang agak dangkal. Dalam insiden kontak tembak itu, salah seorang anggota KKB pimpinan Joni Botak dilaporkan terkena tembakan peluru aparat. Sementara beberapa KKB lainnya ada yang terkena tembakan peluru pada bagian kaki. Kapolres Mimika memastikan hingga kini situasi di wilayah Tembagapura dan sekitarnya masih aman terkendali. AKBP Era Aditana menghimbau agar masyarakat ikut berperan serta dengan pihak aparat keamanan dalam menjaga situasi wilayah Tembagapura tetap kondusif. KKB menyebarkan berita bohong atau hoax bahwa personel gabungan TNI Polri menembak pelajar hingga tewas saat kontak senjata. Padahal korban merupakan anggota KKB yang sudah masuk usia dewasa. Kapolres Mimika AKBP IGG Era Aditana mengatakan informasi ini disebarkan berita palsu lewat juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Sebi Sambon. Korban tewas dalam kontak senjata merupakan anggota KKB, yakni Ferry Elas 35 tahun dan Heri Yakob Newe Galem 26 tahun. Jelas AKBP Era di Kabupaten Mimika Senin 1 Maret 2021. Sementara keterangan versi Sebi Sambon, korban tewas yakni remaja berusia 17 tahun atas nama Yasko Nebe Kalem. Dia terkena tembakan aparat TNI Polri saat baku tembak di Mile 53, areal PT Freeport Indonesia.